teman-teman. Pada video sebelumnya telah kita pelajari jika setiap atom karbon itu mempunyai 4 elektron valensi. Keempatnya digunakan untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lainnya, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3. Pada dasarnya, senyawa karbon dapat digolongkan ke dalam senyawa hidrokarbon dan turunannya. Nah, pada kali ini kita membahas tentang senyawa hidrokarbon. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak senyawa hidrokarbon yang kita gunakan, seperti gas LPG, solar, dan bensin. Nah, apa sih yang dimaksud hidrokarbon itu? Dari namanya, hidrokarbon berasal dari kata hidro yang mengacu pada atom hidrogen dan karbon. Sehingga hidrokarbon merupakan senyawa karbon paling sederhana yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Contoh hidrokarbon: propana, etena, butuna. Nah, dari rumus struktur ini terlihat bahwa ketiga senyawa ini tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Berdasarkan jumlah ikatan antara atom karbon, senyawa karbon dikelompokkan menjadi senyawa jenuh dan tidak jenuh. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom karbon dapat mengikat atom hidrogen secara maksimal. Sehingga senyawa hidrokarbon jenuh merupakan senyawa hidrokarbon yang ikatan antar atom karbonnya adalah ikatan kovalen tunggal. Senyawa yang tergolong hidrokarbon jenuh adalah golongan alkana. Senyawa hidrokarbon tidak jenuh merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya yang disebut alkena, dan ikatan rangkap 3 yang disebut alkuna. Pada part 2 kali ini kita akan mempelajari senyawa hidrokarbon sebatas senyawa alkana. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Mari kita mulai. Senyawa alkana ini memiliki rumus umum CnH2n+2. Contohnya adalah CH4, C2H6, C3H8. Di sini dapat kita lihat ketika jumlah C 1, maka jumlah H yaitu 2n+2 didapatkan 2 kali 1 ditambah 2 sehingga jumlah H-nya 4. Apabila atom C ada 2, maka atom H pada senyawa alkananya adalah 2 kali 2 ditambah 2, yakni 6. Bila dituliskan rumusnya menjadi C2H6. Dan jika dijabarkan struktur CH4 dan C2H6 akan menjadi seperti ini. Berikut ini merupakan daftar nama 10 deret pertama dari senyawa alkana. Dari CH4 yaitu metana hingga C10H22 dekana. Berikutnya yaitu tata nama senyawa alkana. Yang pertama, alkana dengan rantai lurus diberi nama dengan awalan N yaitu normal. Contoh, senyawa ini dengan rantai lurus, maka kita beri awalan N. Kemudian kita hitung ada berapa C-nya. Di sini ada 4C. Pada deret ini C4
H10 adalah butana. Maka nama senyawa ini adalah N-butana. Contoh berikutnya masih sama rantai lurus. Maka kita beri awalan N. Kemudian hitung ada berapa C. Ternyata yaitu 5. Terlihat pada deret untuk C5 adalah pentana. Maka nama senyawa ini adalah N-pentana. Tata nama yang kedua yaitu alkana rantai bercabang. Aturan yang pertama, kita tentukan rantai induk dengan cara diambil rantai karbon terpanjang. Nah, pada senyawa ini kita hitung yang terpanjang. Ini rantai yang terpanjang, kita beri tanda merah. Di luar rantai induk berarti adalah cabang. Aturan kedua, beri nomor pada rantai terpanjang, dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Karena cabang lebih dekat dengan kanan, maka penomoran kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4. Aturan ketiga untuk penamaan cabang. Cabang merupakan gugus alkil dengan rumus umum alkil CnH2n+1. Nama alkil sama dengan nama alkana dengan jumlah atom C yang sama, hanya akhiran ana diganti il. Seperti tabel berikut ini, jika pada alkana C sebanyak 1 bernama metana, maka pada cabang CH3 menjadi metil, C2H5 etil, C3H7 propil, begitu seterusnya. Catatan, terkadang penamaan senyawa alkil ini dimodifikasi sedikit, sehingga penamaan sedikit lebih mantap gitu loh. Jadi ada penamaan iso, sekunder, tersier, dan neo. Contohnya isopropil dan isobutil. Selanjutnya sekunder butil, tersier butil, dan neoamil. Jika hanya ada satu cabang, maka rantai cabang diberi nomor sekecil mungkin, seperti contoh di atas. Tapi jika alkil cabang lebih dari 1 dan sejenis, menggunakan awalan Yunani. Di untuk 2, tri untuk 3, tetra 4, dan seterusnya. Seperti contoh di samping. Dan jika berbeda jenis, diurutkan sesuai alfabet. Sehingga urutan penamaan senyawa alkana adalah sebagai berikut. Dimulai dari nomor cabang, dilanjutkan nama cabang, terakhir nama rantai utama. Mari kita selesaikan soal di samping. Yang pertama, nomor cabang. Pada soal ini, cabang terletak di nomor 2. Maka kita tuliskan angka 2. Selanjutnya, nama cabang. Cabang di sini adalah CH3 yang berarti metil. Maka setelah angka 2 kita tulis metil. Selanjutnya, nama rantai utama. Terdapat 4 buah C pada rantai utama. Dari deret homolog ini terlihat C4 adalah butana. Maka setelah kata metil kita tuliskan butana. Nah, terakhir pada penamaan adalah antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan antara angka dengan huruf dipisahkan tanda jeda. Maka antara angka 2 dan metil kita beri tanda jeda. Sehingga nama senyawa ini adalah 2-metil butana.
Contoh berikutnya, kita cari rantai utama yang merupakan rantai terpanjang. Kita beri tanda kotak merah. Di luar itu adalah cabang. Cabang di sini ada CH3 yang merupakan metil dan C2H5 yang merupakan etil. Selanjutnya kita beri penomoran pada rantai utama. Penomoran dimulai dekat dengan cabang. Maka kita mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka susunan penamaan senyawa ini adalah terdapat cabang metil dan etil. Kita urutkan berdasarkan alfabet. Maka etil terlebih dahulu. Karena etil di nomor 3, maka kita tuliskan 3 etil. Selanjutnya, cabang metil di nomor 2. Kita tuliskan 2 metil. Dilanjutkan, nama rantai utama. Di sini ada 6C pada rantai utama. Namanya adalah heksana. Terakhir, kita beri tanda jeda antara angka dan huruf. Maka nama senyawa ini adalah 3 etil 2 metil heksana. Contoh selanjutnya. Pada senyawa ini, kita tentukan rantai utama yang merupakan rantai terpanjang. Kita beri tanda kotak merah. Selain dari rantai utama, berarti dia cabang. Di sini kita tandai dengan lingkaran warna coklat. Selanjutnya, kita beri penomoran pada rantai utama dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Nah, di sini kita mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari kita tuliskan nama senyawa ini. Cabangnya sama di nomor 2, 2, dan 3. Karena cabangnya ada 3 sejenis, diberi awalan Yunani yaitu tri. Cabang CH3 adalah metil. Kemudian rantai utama C-nya ada 6 yang berarti heksana. Selanjutnya, penulisan penamaan. Angka dengan angka dipisahkan dengan koma, angka dan huruf dipisahkan dengan tanda jeda. Maka, nama dari senyawa ini adalah 2,2,3 trimetil heksana. Lalu, bagaimana dengan senyawa berikut ini? Jika kita melakukan penomoran dari kiri, maka cabang metil ada di nomor 3. Dan jika kita melakukan penomoran dari kanan, maka cabang etil juga nomor 3. Jika kita bertemu keadaan seperti ini, maka penomoran dimulai dari cabang yang memiliki atom C terbanyak. Maka nama senyawa ini adalah, kita buat penomoran dimulai dari kanan yaitu terdekat dengan cabang etil. Maka namanya dimulai dari 3 etil 4 metil heksana. Ingat, penulisan nama antara angka dan huruf dipisah dengan tanda jeda. Soal terakhir, tuliskan rumus struktur senyawa berikut. 4 etil 2,4 dimetil oktana. Mari kita jawab. Kita mulai dari ujung, yaitu oktana yang merupakan rantai utama. Oktana memiliki atom C sebanyak 8, maka kita tuliskan rantai atom C sepanjang 8. Kita mulai penomoran 1 sampai 8. Nah, ini terserah mau dari kiri atau kanan. Kemudian ada cabang metil
sebanyak 2. Ada di nomor 2 dan 4. Selanjutnya, cabang etil di nomor 4. Selanjutnya, kita lengkapi tangan-tangan atom C yang belum berikatan dengan mengisinya dengan atom H. Nah, inilah struktur dari 4 etil 2,4 dimetil oktana. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jika kamu menemukan manfaat dari video ini, jangan lupa sebarkan ke teman-teman kamu ya. Terima kasih.